Ada yang bilang rempah-rempah, katanya bisa menghindari virus corona. Sampai teman saya nanam jahe merah itu katanya ludes dicuri orang. Nah, gimana ini, Pak Dokter? Ya, sampai saat ini belum ada vaksin sampai hari ini. Sampai hari ini? Iya, kita tidak tahu besok atau lusa. Kebanyakan penggunaan ini sebelum terjadi kehebohan corona, kebanyakan alat ini digunakan mengukur suhu ruangan atau mengukur suhu binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat dan para cucu atau kolom. Kita sekarang berada di kediaman atau rumah Kapiten Lai ya. Kapiten Lai di Pangkal Pinang. Akhir-akhir ini sudah sekian bulan dunia sibuk dengan persoalan virus corona. Dulu kita mengenal yang namanya corona, Corolla, itu merek kendaraan roda 4. Itu dicari-cari. Siapa yang punya kendaraan itu dulu dianggap sukses. Tapi sekarang sesuatu yang cukup menakutkan. Oleh karena itu ada dua orang dokter, yang satu putra daerah yaitu Dr. Hendry Jan. Selamat sore. Selamat sore Dr. Hendry Jan. Dan satu lagi Dr. Harapan Sidabutar. Ya, selamat sore. Selamat sore. Nah Pak Dokter, saya mau tanya, saya ingin tanya dulu ke Dr. Hendry Jan, virus corona itu apa sih sebenarnya? Sepengetahuan kami yang kami baca, virus corona ini adalah virus berbentuk crown. Crown. Makanya disebut corona. Iya, ya. Nah, yang sekarang terkenal COVID-19. COVID-19 itu bukan pecahan grup band Dewa 19 ya? Ya. Jadi COVID-19 ini singkatan dari Corona virus Disease tahun 2019. Oh, 2019. Jadi kodenya 19. Jadi namanya COVID-19. Virus corona ini dari mana asalnya, Dok? Katanya dari binatang tapi berkembang pesat di manusia. Di manusia. Ya, Ya, saya dapat informasi seperti itu. Ini sebenarnya sama dengan yang beberapa tahun lalu ada MERS, Iya, ada SARS, terakhir ada coronavirus disease ini, COVID-19. COVID-19 ini penyebaran cepat tapi mortalitasnya lebih rendah dibanding dengan SARS dan MERS. Nah, Dokter Harapan, apakah dengan kita pakai masker, cuci tangan, itu bisa tidak terkena virus itu? Cuci tangan, pakai masker, bagian kecil dari pencegahan. Pencegahan awal ya? Pencegahan awal yang diduga bila tidak dipakai mudah virus berpindah dari seseorang kepada orang lain bila memang ada orang yang menderita. Iya, Tetapi tidak ada jaminan orang yang pakai masker, orang yang cuci tangan tidak akan terkena, tidak ada jaminan. Tapi secara umum itu namanya general precaution. Artinya dengan membatasi kontak langsung, misalnya kalau ada penderita yang diduga virus ini kan lebih banyak namanya airborne, artinya penyebaran dari udara. Cuci tangan itu hanya meminimalisasi bila seseorang misalnya menderita virus corona, lalu dia bersin, dia batuk, ada makanan atau ada gelas, lalu kita pegang, lalu tangan kita pegang mulut. Nah ini meminimalisasi. Tapi sebenarnya adalah jika seseorang udah positif lalu dia batuk, kita langsung hirup, nah itu yang berbahaya. Jadi ini pun sebenarnya meminimalisasi. Ini tidak juga memastikan bahwa kita tidak terkena. Banyak sekali informasi-informasi di media sosial, informasi-informasi di tengah masyarakat, tetapi yang memberikan informasi ini malah kebanyakan bukan dokter. Kebanyakan yang memberi informasi ini orang yang umum, orang awam, sering share segala macam. Nah, ada yang bilang rempah-rempah, katanya bisa menghindari virus corona. Sampai teman saya nanam jahe merah itu katanya ludes dicuri orang. Nah, gimana ini, Pak Dokter? Ya, sampai saat ini belum ada vaksin sampai hari ini. Sampai hari ini? Iya, kita tidak tahu besok atau lusa ya. Sampai hari ini belum ada vaksin, tapi seperti jahe merah, lawak, dan yang lain itu testimoni. Oh, testimoni masyarakat. Tapi itu kan semuanya kandungan lokal yang meningkatkan daya tahan tubuh, bukan anti corona langsung. Seperti ada yang bilang jambu biji pisang. Iya, betul. Itu adalah buah-buahan yang meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Daya tahan tubuh. Bukan berarti ada corona dikasih pisang sembuh. Itu testimoni. Ya kita hargailah testimoni dari masyarakat umum. Kita tidak bisa
menghambat testimoni itu, ya. Tapi kita juga tidak membenarkan testimoni itu. Jadi tadi dibilang Dr. Henry, termasuk yang ditanya soal minum jahe Jahe merah. merah, jahe yang lain. Saya paling doyan jahe. Direbus, itu bagus Ya, buat kesehatan. Jangan-jangan jahe teman saya yang hilang kemarin. Ya bisa jadi juga. Ya saya paling doyan itu dibuat. Atau mau Sama. jus jambu atau segala macam. Kunyit ya? Iya, Oi, termasuk perbanyak tadi- makan lempah kuning. Termasuk tadi katanya mau berjemur, olahraga. Dari semua itu sebenarnya adalah bagaimana upaya kita meningkatkan stamina, membuat kita lebih healthy, lebih merasa sehat, dan secara sugestif kita juga jangan kondisi dengan penyebaran corona ini, pikiran kita lebih banyak tersedot dengan rasa ketakutan. Maka dengan kita jogging, kita menjemur diri, kita minum yang seperti tadi jahe merah, air hangat. Kalau itu membuat kita merasa lebih sehat dan kita percaya diri, pikiran kita juga membantu kita lebih sehat gitu loh. Jadi jangan Betul. ketakutan memperlemah kita. Katanya 14 hari itu apa namanya? Masa inkubasi. Masa inkubasi 14 hari, sekolah diliburkan, kumpul-kumpul harus dikurangi segala macam. Memang virus corona ini masanya sampai 14 hari atau bagaimana itu? Informasi tentang itu sudah banyak, tapi kita harus mendapat informasi yang dari sumber yang pasti. Ya. Ketika satu orang ada virus corona di dalam tubuhnya, kemudian dia mengeluarkan cairan tubuh baik droplet atau airborne, menempel di meja, di besi, di kayu, itu ada masa hidupnya. Iya, Ya, betul. ada misalnya di besi berapa jam, Ya, di kaca katanya. kaca. Rata-rata itu kurang dari 24 jam, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ya. Termasuk jarak ya? Ya, ini safe distancing namanya. 1 meter ya? 1 meter. Kita berharap dengan 1 meter itu tidak ada droplet yang Iya, direct iya. kita. Dan ini dikurangi misalnya. Jadi kalau Nah, muncrat betul. pun nggak nyampe 1 meter. Betul. Nah, 14 hari itu dianggap kalau misalnya nih, hari ini kita positif, 14 hari kita ketemu orang, antibodinya sudah terbentuk. Iya. Kita sudah sehat dan virus itu sudah mati di dalam tubuh kita. Iya. Sebenarnya ini hanya bagaimana memutus mata rantai virus di dalam kehidupan kita. Upaya yang benar nggak? Orang luar masuk, jangan sampai kita juga keluar. Ya mungkin ada istilah lockdown. Lockdown, ya, lockdown. Tapi lockdown itu efek sosial ekonominya Besar. besar. Apakah sanggup Bangka Belitung hidup 14 hari tanpa dunia luar? Iya, ya. Ya, ini bukan kita yang ngomong, itu nanti dari segi politik, sosial ekonomi itu sangat besar. Sangat besar sekali Nah, kalau terjadi lockdown kita tidak ya. lockdown, tapi bagaimana kita membatasi. Membatasi. Iya. Kalau lockdown itu benar-benar kita tidak bisa keluar, orang luar tidak bisa masuk, orang yang sudah di Bangka tidak bisa keluar. Nah, Tapi isolasi diri tetap lebih baik dibanding bertemu dengan banyak orang, di mana banyak orang kita nggak bisa memastikan apakah ada yang carrier. Tidak sakit, tetapi di dalam tubuhnya ada virus. Virusnya tidak menyebabkan sakit dalam waktu 2-14 hari. di tengah masyarakat sekarang ini salaman pun sudah berbagai macam. Ada salamannya dengan kaki, ada salamannya dengan siku, ada salamannya dari jarak jauh seperti ini. Itu bagian dari upaya atau bagaimana? Ya, sebenarnya mungkin di negara kita, saya nggak komentari di negara lain ya. Iya. Tapi di negara kita ini kan budaya bersalaman tuh sesuatu yang sangat Iya. baik ya. Iya. Dan itu saya kira sangat diprioritaskan untuk sebagai silaturahmi. Tetapi di satu sisi budaya kita ini juga jelek. Misalnya ada orang batuk, udah diajari kalau cara batuk harus misalnya menutup atau dengan siku atau Iya. dengan tangan atau dengan sapu tangan atau dengan Batuk tapi bersin gitu ya. kita ini suka batuk di tempat yang umum dengan enak. Nah, hal-hal seperti ini. Lalu ada orang batuk, dia tidak cuci tangan lagi, dia tutup, dia tidak cuci tangan lalu salaman sama orang. Sebenarnya itu yang Itu yang dicegah. jadi masalah. Bukan orang kalau udah pasti dia cuci tangan, Dr. Henry pasti cuci tangan, saya bersalaman no problem. Oke, ini informasi buat kita masyarakat. Mari mulai dari diri kita sendiri. Misalnya kita bersin, batuk, jangan di depan umum. Iya. Harus dialihkan. Lalu yang kedua, tangan kita mesti kita cuci. Iya. Karena kita sekarang berada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, saya mau tanya informasi yang masuk. Bahkan banyak yang bertanya sama saya hari ini. Katanya di Bangka Belitung sudah ada sekian orang yang kena virus corona itu positif. Benar atau tidak ini, Dok? Jadi dari konfirmasi ke teman-teman yang punya kewenangan ini, di Bangka Belitung sudah cukup banyak yang ODP. ODP orang dalam pantauan.
Pantauan, Ya. ODP. Ya, ketika dia masuk ada gejala dan dirawat itu namanya PDP. PDP. Ya, PDP itu kalau tidak salah Pasien dalam pengawasan. pasien dalam pengawasan. Pasien dalam Ya, pengawasan. jadi ketika dia di luar itu namanya ODP. Hmm. Nah, dan PDP ini biasanya dilakukan pemeriksaan swab atau coronavirus. Ya, standarnya sekarang dengan kalau lihat dari Juknis dan Juklak dari kementerian itu diperiksa namanya PCR ya. Nah, dari PCR itu yang sudah keluar 3 atau 4 negatif. Jadi di Bangka Belitung ini belum ada yang positif sampai hari ini. Hari ini tanggal 19 Maret 2020 sore jam 17:15 Dr. Hendrijan mengatakan bahwa belum ada yang positif kena virus corona dan semoga tidak Dari ada. PDP. Dari PDP. PDP, Ya. pasien dalam pengawasan. Jadi ada yang diawasi, tetapi belum positif ya, belum positif. Tapi Ya. pengawasan sudah ada dalam pengawasan. Dan semua itu sudah ada satgasnya. Sudah ada satgas Ya. yang melakukan. Jadi pemerintah juga sudah membentuk satgas ya, Ya. sudah membentuk satgas untuk masalah Bencana COVID, non alam. Ini bencana non alam. bencana non alam. Oh, berapa tuh? 36,6. Wah, PDP ini. PDP saya, tapi aman kan? Aman. Nah, alhamdulillah saya masih aman. Ini saya mau komentar Sini ini. dulu bang. Ini alat apa? Saya itu khawatir. Tadi saya kira mau nembak saya. Ya. Malumlah saya ini kan sering mengkritik pejabat. Jadi khawatir ada pejabat kiriman mau nembak. Tadi saya pikir nembak. Nah ini alatnya alat apa? itu thermal infrared. Jadi alat ini pun cuman tidak tertulis di sini. Alat ini sebenarnya ada yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan dan ada yang dipakai untuk mengukur kebanyakan penggunaan ini sebelum terjadi kehebohan corona. Kebanyakan alat ini digunakan mengukur suhu ruangan atau mengukur suhu binatang. Itu yang pertama. Iya. Ada alat yang gini digunakan khusus untuk mengukur suhu manusia. Karena kemarin ada banyak perdebatan, orang diukur suhunya 31 itu pasien udah mati. Manusia suhunya 36 sampai 37. Normal manusia 36 sampai 37. Oh, normal. Menggunakan alat ini di sosial media dan segala macam, kebanyakan suhunya di bawah 34 dan 31 sampai 34. Oh, berarti ini- mestinya orang itu mati. Salah satu indikasi orang meninggal, mati biologis, suhunya di bawah 34. Di bawah 34. Nah, jadi sebenarnya alat ini mesti dipastikan apakah dipastikan ini dulu. pengukur suhu tubuh manusia atau yang dipakai mengukur suhu ruangan atau mengukur suhu hewan. Gitu. Saya harus kasih tahu itu gitu. Di era COVID-19 Ini baru heboh nih gitu. jadi alat ini baik adanya Iya. untuk mengidentifikasi suhu tubuh. Iya. Tapi kita mesti rasional karena banyak orang yang memanfaatkan kesempatan baik ini Iya. sehingga apapun Ya. dijual dibilang termometer buat manusia. Di pasar pramuka banyak sekarang Nah, dijual di kebetulan Jakarta oh, dibeli. dijadikan lahan bisnis. Dan Ini tidak- kebetulan buat manusia karena ada signage-nya buat manusia. Oh iya, manusia. Oke, ya. Oh, untung bukan binatang tadi, Ada Bang. juga di Bahaya. toko-toko Nah, itu harus dipastikan. yang sekarang ini dijual termometer yang untuk mengukur suhu Ruangan dan hewan. ruangan, suhu logam. Oh, Itu iya. tapi dijual. ini Nah, kalau ini ada tandanya ini. Iya. ya, artinya untuk ngelihat suhu aja Ya, ya. harus Suhu dipastikan. badan kita ini untuk manusia Nah, ada ini gambarnya. kontak forehead. Iya. Iya. Ada lagi yang untuk barang tuh jangan dibeli karena Ya. untuk mengukur Itu barang. satu. Kedua, ini harus digunakan berapa kali digunakan, baterainya harus benar-benar dipastikan atau powernya, karena itu bisa kalibrasi. Itu bisa jadi tidak standar gitu. Tapi secara umum bisa aja digunakan hanya sekedar screening, Ya, ya. screening. Coba Tapi sekali ketika lagi. suhu orang di bawah 36, semua alat ini pasti tidak benar. Ketika suhu orang Di bawah 36. bagaimanapun ini digunakan sebenarnya alatnya canggih, orang sudah menyadari dirinya demam, lalu orang minum paracetamol 2 biji, ya kan 30 menit sebelum dia tiba di bandara, sebenarnya tidak akan terpantau suhunya. Jadi alat ini sebenarnya baik tapi tidak baik juga dan tidak bisa dipastikan menjamin karena orang bisa minum paracetamol 2 biji lalu turun dari pesawat normal Iya, semuanya. artinya alat itu Ya. perlu tetapi jangan Ya. dipercaya 100%. Ya, jadi Nah, kesadaran masyarakat ketika dia demam, dia pilek, dia batuk tiba-tiba rasa dadanya sesek, harus segera melapor
dan diperiksakan karena itu untuk kepentingan kesehatan dia. Oke, gitu. tanda-tanda terkena corona katanya itu batuk, demam, Iya. Itu benar ya? Semuanya sama dengan flu biasa. Oh, sama dengan bedanya flu biasa. adalah kalau Di flu mana? biasa tidak disertai sesak. Sesak. Oh, Ya. kalau flu biasa ini Kalau sesak. ini begitu dia flu, Sesak. batuk, langsung napasnya tidak enak. Harus diperiksa. Oke, sobat dan para cucu atau kolop, ada sedikit info. Karena kita berada di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, sudah hadir juga satu orang dokter di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Armayani Rusli. Beliau adalah Kepala Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Iya. Nah, Pak Dokter, tadi saya sudah ngobrol dengan dua orang dokter yang terlebih dahulu hadir. Bagaimana kesiapan Bangka Belitung menghadapi COVID-19 ini? Untuk kesiapan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi COVID-19 ini, itu pertama secara logistik, besok insya Allah kita akan ke Jakarta. Pengadaan terhadap beberapa bahan habis pakai yang akan kita persiapkan sebanyak lebih kurang dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi lebih kurang ya 25 miliar. Jadi 25 miliar yang disiapkan pemerintah Ya, untuk ini. Oke. itu dalam jangka 2 bulan. 2 bulan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan ini akan selesai. Tapi kalau tidak selesai dalam 2 bulan, nanti akan kita anggarkan lagi bersama dengan DPR. Itu yang untuk logistik. Kemudian yang kedua, bagaimana kesiapan, terutama mengenai kesiapan dari rumah sakit. Ya, itu. Ya, rumah sakit yang ada di Provinsi Bangka Belitung itu kita tetapkan ada pertama ya rumah sakit Depati Hamzah. Depati Hamzah, RSUD Depati Hamzah. Ya, itu dengan 5 di Pangkal Pinang. 4 kamar isolasi. 4 kamar isolasi. Kemudian yang kedua rumah sakit Marsidi Yudono di Belitung Di Belitung dengan 16 kamar isolasi. kamar isolasi. Kemudian yang ditetapkan oleh Pergub, Peraturan Gubernur, ada 4 rumah sakit pemerintah, 1 rumah sakit swasta. Yang pertama rumah sakit pemerintah yaitu Rumah Sakit Soekarno Air Anjir. Ya. Itu akan mempersiapkan 5 kamar isolasi 5 kamar isolasi. ditambah dengan tenda darurat Tenda yang darurat. sifatnya juga bisa menampung pasien-pasien yang dianggap sebagai pasien dalam pemantauan. Kemudian yang kedua rumah sakit Eko Maulana. Barusan saya dapat kabar bahwa Pak Bupati akan menyiapkan dana 38 miliar untuk menyiapkan 2 kamar isolasi di Eko Maulana Belinyu dan pengadaan bahan habis pakainya juga. Kemudian yang ketiga rumah sakit di Bangka Selatan. Di sana ada 6 isolasi. 6 isolasi. Kemudian yang Bangka Barat, Sejiran Sentason itu akan disiapkan. Dan terakhir rumah sakit Kim. Kim ini kita siapkan 30 satu lantai untuk di isolasi. blok, ya. Bangka Belitung artinya sudah memiliki kesiapan untuk itu. Siap. Artinya begini, kondisi ini sudah dianggap sebagai pandemik global. Pandemik. Mulai besok tanggal 20 seluruh penerbangan luar negeri ke dalam negeri itu sudah ditutup, di-close, dan dihimbau sekarang ini kalau ada orang-orang Indonesia yang masih di luar negeri disiapkan untuk dipulangkan. Ya, gitu. Selama lebih kurang 14 hari ya. Ya. Jadi sobat dan para cucu atau kolop, ada banyak hikmah. Tadi saya mencoba mencatat. Ketika pergaulan semakin bebas, virus corona ternyata bisa membatasi interaksi kita. Ketika ayah, ibu, dan anak sudah jarang bertemu gara-gara virus corona, kita bisa
berinteraksi di dalam rumah. Ketika hubungan antar lawan jenis sudah mulai kebablasan tanpa batas, kini berjabat tangan pun menjadi terbatas. Ketika aurat semakin diumbar di tempat keramaian, akhirnya kita dipaksa untuk menutup, bahkan begitu juga dengan mulut. Karena virus corona ternyata masih ada virus yang lebih berbahaya, yaitu virus congorna. Congornya ya, virus mulut yang ngomong kemana-mana tapi tidak paham dengan apa yang dibicarakan. Ketika anak-anak diberikan didikan cuma kepada sekolah, hari ini anak-anak dipaksa oleh sekolah untuk belajar di rumah bersama orang tua. Oleh karena itu, semoga virus corona ini cepat selesai dan kita memahami betapa pentingnya kehidupan kita bersama keluarga, betapa pentingnya keintiman sosial kita dengan masyarakat, bahwa betapa penting kita menjaga kesehatan dan makanan. Jadi sobat dan para cucu otokolob, Bangka Belitung berusaha untuk menyiapkan, ya, jangan sampai sudah terjadi tetapi tidak ada kesiapan. Ya. Oleh karena itu, tetapi kita tidak berharap kamar-kamar yang disiapkan itu ada penghuninya. Cocok sekali. Kita berharap. Benar Itu kita itu. siapkan, namun kita tidak berharap itu terjadi. Jaga diri, jaga keluarga masing-masing. Mari mulai hidup sehat seperti arahan Dokter Harapan tadi. Begitu juga Dokter Hendrijan. Kita semua boleh takut tetapi jangan ketakutan. Ikuti terus channel Otokolob Bangka Belitung. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Subscribe. Stay safe.